Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi atau mengingatkan kembali tentang apa itu surat Ali Imran di dalam Al-Quran. Nah, pada video sebelumnya saya juga menjelaskan tentang suratul Al-Baqarah dan muqaddimah di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi atau mengingatkan kembali tentang surat Ali Imran di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan muqaddimahnya. Nah, di dalam surat surat Ali Imran ini terdiri dari 200 ayat, seperti itu ya. Ini terdiri dari 200 ayat. Jadi Ali Imran ini sebanyak 200 ayat. Ini adalah surat Madaniyah. Jadi Ali Imran ini adalah surat Madaniyah. Dinamakan Ali Imran karena memuat kisah-kisah tentang keluarga Imran. Yang di dalam kisah ini disebutkan yakni tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan juga persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam alaihissalam, juga kematian dan beberapa kenabian dan beberapa mukjizatnya, serta disebut pula dengan kelahiran Maryam putri Imran, yakni ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini dinamakan Az-Zahrawani, dua yang cemerlang, seperti itu. Nah, karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab, seperti itu ya. Dan juga seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Inilah yang salah satu atau beberapa contoh yang disembunyikan oleh ahli kitab. Nah, pokok isinya ialah di dalam surat Ali Imran ini, pokok isinya diantaranya adalah tentang keimanan, nomor 1, nomor 2 tentang hukum-hukum, nomor 3 tentang kisah-kisah, dan nomor 4 itu selengkapnya, seperti itu ya, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, di dalam keimanan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang membantah orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketauhidan adalah dasar yang dibawa oleh seluruh nabi. Jadi tauhid ini sebenarnya pada dasarnya itu dibawa oleh seluruh para nabi, itu adalah bertauhid. Nah, juga seperti hikmah-hikmahnya, atau maksud saya hukum-hukumnya. Jadi hukum-hukum seperti musyawarah atau bermubahalah atau larangan melakukan sesuatu yang riba, itu diantaranya ya di dalam surat Ali Imran. Juga tentang kisah-kisah, yakni kisah keluarga Imran, termasuk di sini adalah juga kisah tentang perang Badar dan Uhud dan pelajaran yang dapat diambil daripadanya. Jadi artinya di sini beberapa mengkisahkan tentang keluarga Imran, Nabi Imran, juga mengkisahkan tentang sejarah Badar dan sejarah perang Badar dan juga perang Uhud. Dan apa kisah-kisah yang bisa diambil dari kisah-kisah tersebut, sebegitu. Poin yang keempat adalah golongan-golongan manusia dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat itu sifat-sifat Allah
sifat orang yang bertakwa. Terus Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudaratan mengambil orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan, artinya sebagai teman kepercayaan atau pemimpin, kalau istilah sekarang sebagai pemimpin gitu. Terus kemudian mengambil perjanjian para nabi oleh Allah. Terus perumpamaan peringatan-peringatan terhadap ahli kitab. Juga Ka'bah adalah rumah peribadatan yang tertua dan bukti-buktinya. Terus faedah mengingat Allah dan merenungkan ciptaannya. Itulah kandungan-kandungan surat Al-Imran yang akan dijelaskan. Itulah muqaddimah tentang surat Al-Imran. Yuk kita buka di dalam surat Al-Imran. Nah ini. Nah, surat Al-Imran ini adalah terdiri dari 200 ayat. Tadi ya sudah dijelaskan ya. Nah, saya akan coba membacakan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ini menceritakan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat 1 sampai 9 ini menceritakan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an dan kekuasaan Allah, Al-Qur'an dan kitab-kitab yang sebelumnya. Ini saya coba menjelaskan sedikit sesuai dengan apa yang saya pahami, seperti itu ya. Nah, di dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, wallahu alam bimuradihi. Artinya di sini alif lam mim ini adalah tersusun dari 3 huruf, yakni huruf alif, huruf lam, huruf mim. Jadi artinya hanya Allah yang memahami maknanya. Tapi pandangan ulama ada yang mengatakan bahwa ini bentuk daripada bahwa Al-Qur'an ini tersusun dari huruf-huruf abjad seperti alif, lam, dan mim, seperti itulah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa huruf-huruf alif, lam, huruf-huruf di dalam Al-Qur'an ini sangat bermakna sekali, seperti itulah. Jadi wallahu a'lam bimuradihi, artinya di sini Allah yang Maha tahu maknanya. Karena ini hanya sebuah susunan huruf alif, lam, dan mim. 3 huruf ini. Ibarat gini. Ibarat ketika saya misalkan menulis BJT. Ini secara maknawi ini tidak ada artinya. BJT apa? Yaitu tersusun dari 3 huruf B, J, dan T. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya, seperti itulah. Nah, kemudian saya bacakan ini. Di dalam di surat yang ayat yang kedua, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Seperti itulah. Oh, dari ayat yang kedua dulu ya. Ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain daripada Dia yang maha hidup, yang terus-menerus menguluk makhluknya. Artinya di sini tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia meyakini ada Tuhan selain daripada Allah, maka perlu diuji. Contohnya misalkan seperti orang menyembah pohon gitu loh. Orang menyembah gunung dan seterusnya, atau menyembah manusia semacam itu, maka itu perlu diuji. Dalam konsep ketuhanannya itu perlu diuji dulu, perlu kita uji semua, seperti itulah. Bahkan kalau mengatakan Fir'aun itu sebagai Tuhan, maka uji gitu loh.
Apakah pantas Fir'aun dituhankan gitu. Nah, ternyata semua yang bukan Tuhan kemudian dianggap sebagai Tuhan oleh pengikutnya, maka itu namanya berhala. Seperti itu. Mari kita lihat tafsirnya ya. Kalau saya lihat tafsirnya ini, tafsiran Jalalain. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha hidup lagi berdiri sendiri. Artinya di sini Allah ini tidak butuh pada sesuatu, tidak butuh pada bumi, tidak butuh pada langit, tidak butuh udara, tidak butuh apapun, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Seperti itu. Artinya Allah tidak membutuhkan itu. Allah tidak butuh angin, Allah tidak butuh segala sesuatu yang diciptakan Allah ini untuk makhluknya. Allah sendiri tidak butuh, karena sebelum sesuatu ini ada, Allah sudah ada. Artinya Allah tidak butuh pada semua ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah diperuntukkan untuk makhluknya, dan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya menciptakan manusia di bumi untuk agar supaya menjadi khalifah di muka bumi. Jadi tujuan penciptaan manusia ini memang untuk memang untuk ditempatkan di bumi. Nah, kalau misalkan ada agama lain, itu gara-gara Adam manusia ini ke bumi, gara-gara Adam akhirnya menyalahkan Nabi Adam, maka orang itu, mana kepercayaan di luar Islam itu tidak benar. Mereka sebenarnya tidak tahu kenapa, apa maksudnya Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan manusia, tujuannya apa, mereka itu tidak tahu, sehingga sembarangan mereka mengatakan tanpa dasar ilmu. Nah, kalau di dalam Islam ini sudah jelas, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku, kata Allah, itu menciptakan manusia ini untuk di bumi sebagai khalifah, sebagai penguasa, sebagai pemimpin di bumi ini. Ini sudah jelas ya kalau di dalam ajaran Islam. Seperti itu. Terus kalau kita menurut pada tafsiran Kemenak, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan yang berhak disembah tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal, terus menerus mengatur dan menjaga makhluknya. Selanjutnya lihat tafsir ayat 255 surat Al-Baqarah. Nah, ini membuktikan bahwa Allah inilah yang maha kekal. Seperti itu, maha kekal. Jadi ini artinya maha abadi, maha kekal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada orang menuhankan misalkan selain daripada Allah, misalkan menuhankan manusia atau menuhankan pohon atau apa, maka apakah dia itu kekal? Nah, kekal abadi kalau menurut KBBI yang dimaksud dengan abadi ini adalah tidak mati dan tidak berubah. Ini menurut KBBI. Ini menurut KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. Ini yang dimaksud dengan abadi ini adalah tidak meninggal, tidak mati, dan juga tidak berubah. Nah, mari kita uji. Misalkan ada seseorang yang menuhankan manusia, misalkan ada seseorang yang menuhankan manusia. Nah, kemudian coba cek dengan abadi ini, karena Tuhan itu pasti abadi gitu. Nah, cek dengan abadi ini, mari cross check. Yang dianggap Tuhan itu cross check. Nah, contohnya misalkan gini, awalnya itu dari firman, misalkan ada kepercayaan seperti itu misalkan ya. Awalnya dari firman kemudian menjadi manusia. Nah, di sini ada sebuah perubahan. Awalnya itu firman kemudian menjadi manusia. Nah, ini tidak abadi karena mengalami sebuah perubahan. Nah, menurut Kamus KBBI, menurut Kamus Bahasa Indonesia, segala sesuatu yang berubah itu tidak dikategorikan abadi. Artinya gagal di sini dianggap sebagai Tuhan karena sudah berubah. Nah, kemudian mengalami kematian misalkan.
kalau siapapun yang dianggap Tuhan, lalu dia itu mengalami sebuah kematian, walau 1 detik pun, itu tidak dikategorikan abadi. Tidak dikategorikan abadi. Karena segala sesuatu yang mengalami kematian itu tidak abadi. Maka segala sesuatu yang tidak abadi tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Seperti itulah. Nah, mari lagi ke ini ya. Ayat yang ketiga sekarang ya. Ayat yang ketiga ini adalah nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nah, ayat yang ketiga di dalam surat Ali Imran ini menjelaskan yang artinya dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, jadi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci, termasuk kitab suci Taurat dan kitab suci Injil, juga Al-Qur'an ini adalah Tuhan yang sama. Artinya di sini Allah yang menurunkan Al-Taurat, Allah yang menurunkan Injil, dan Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu termasuk Taurat dan Injil dan Zabur. Seperti itu. Mari kita lihat tafsirnya di ini tafsir dalam tafsir Jalalain itu artinya begini, diturunkannya kepada Muhammad Alkitab Al-Quran berisikan kebenaran semua beritanya, membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya, artinya membenarkan kitab-kitab yang lalu. Terus maksudnya yaitu kitab-kitab yang turun sebelumnya dan diturunkannya pula Taurat dan Injil. Seperti itu. Artinya kitab-kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yakni seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Ini dibenarkan oleh Al-Quran adanya zaman masa lampau itu ada kitab-kitab itu. Seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Yuk kita lihat bagaimana dengan Kemenak, tafsiran Kemenak. Ini secara lengkap ya. Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang berhak disembah itu benar-benar telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril, dan menegaskan bahwa sebelum menurunkan Al-Quran, Allah telah menurunkan pula kitab-kitab kepada para nabi terdahulu yang diutus sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Misalnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan sebagainya. Al-Quran mengakui kebenaran isi kitab-kitab terdahulu sebagaimana kitab-kitab terdahulu itu membenarkan isi Al-Quran sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai yang disyaratkan kitab-kitab itu. Nah, penegasan dan pengakuan ini hanyalah secara garis besar saja, tidak secara terperinci, yaitu Allah telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat dahulu, dan Allah telah menurunkan wahyu kepada mereka seperti Taurat, Injil, dan sebagainya. Mengenai isi daripada kitab-kitab ini tidak dijelaskan Al-Quran. Beriman kepada penegasan dan pengakuan ayat itu sebagaimana halnya dengan Al-Quran yang mengakui bahwa telah diutus para nabi dan rasul kepada umat-umat yang terdahulu dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Maka kitab-kitab yang dahulu pun mengisyaratkan dan mengakui bahwa pada akhir zaman nanti Allah akan mengutus seorang nabi terakhir, nabi penutup, dan kepada nabi itu akan diturunkan Allah pula sebuah kitab yang berisi pokok-pokok dari risalah yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Nah, menurut ayat ini seluruh isi Taurat dan Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa yang berisi pokok-pokok risalah yang dibawanya.
tidak ada sedikit pun terdapat di dalamnya yang berupa perkataan karangan manusia dan sebagainya. Nah, mengenai Taurat yang ada sekarang bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Demikian pula Injil sekarang bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena di dalam kedua kitab itu terdapat karangan pengikut kedua nabi itu yang datang kemudian. Nah, ini di dalam di dalam di dalam yang dikatakan Taurat saat ini dan juga yang dikatakan sebagai Injil saat ini bukanlah itu yang dipercaya umat Islam gitu. Karena di dalamnya terdapat perkataan-perkataan manusia, karangan penulisnya seperti itu. Nah, kalau saya lanjutkanlah, mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat kepadamu. Nah, ini Allah sudah sudah menjelaskan. Allah sudah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang akan terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ayat yang ketiga. Nah, mari kita lanjutkan lagi dengan ayat yang keempat ini ya. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam, yang artinya sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya di sini ada hubungannya ya dengan ayat 3 tadi. Taurat sebelum dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, min qablu, nah sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh adab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Nah, di sini sebelumnya jadi Taurat dan Injil, Zabur ini adalah sebuah petunjuk bagi umat-umat sebelumnya, artinya bagi petunjuk bagi mereka gitu loh. Nah, setelah di era terakhir di zaman sekarang ini, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Karena di dalam surat Al-Baqarah awal itu adalah hadzal kitab dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, seperti itu. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk, seperti itulah. Sebagai petunjuk Al-Quran ini di era setelah Al-Quran gitu loh. Tidak boleh orang itu mencari petunjuk kepada kitab suci lain untuk zaman dulu. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan kitab suci yang baru, yang lebih akurat gitu loh. Artinya yang telah menyempurnakan daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Salah satu contohnya yang disempurnakan adalah tentang hukum-hukum. Jadi hukum-hukum semua ini sudah disempurnakan, dan juga tentang hukum pernikahan seperti itu. Contohnya gini, ketika di dalam Bible sekarang ya, saya Injil yang asli tidak tahu ya. Nah, kalau saya baca di dalam Injil, Yesus ini tidak pernah mengajarkan tentang pernikahan gitu, hukum-hukum nikah agar supaya nikahnya itu sah seperti apa. Ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus gitu loh. Cara-caranya menikah agar supaya nikahnya ini sah menurut Tuhan, ini tidak pernah Yesus ajarkan. Maka untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan bagaimana caranya agar supaya nikah ini sah menurut Tuhan dan tidak jatuh pada zina. Nah, ini salah satu hukum yang disempurnakan di dalam ajaran Islam. Ini hanya sebagian kecil saja seperti itu. Nah, mari kita cek tafsirannya. Tafsiran yaitu menurut tafsir Jalalain di sini ya. Nah, ini tafsir Jalalainnya sebelumnya artinya sebelum diturunkannya Al-Quran menjadi petunjuk, hal dengan makna menunjukkan dari kesesatan bagi manusia, bagi orang-orang yang mengikuti kedua kitab itu. Pada Taurat dan Injil menurunkan atau dipakai kata-kata anzalah, sedangkan pada Al-Quran dengan nazalah.
yang berarti secara berulang-ulang berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus, dan diturunkannya pula Al-Furqan, artinya kitab yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan disebutkannya secara keseluruhan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, misalnya pada Al-Quran dan lainnya, bagi mereka disediakan siksa yang berat, dan Allah Maha tangguh, menguasai segala urusan, sehingga tak suatu pun yang dapat menghalanginya untuk menunaikan janji dan ancaman Allah yang mempunyai balasan siksa. Artinya hukuman berat terhadap orang-orang yang durhaka, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Nah, di sini bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah ini, maka orang itu pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak gitu loh. Pasti orang itu masuk neraka, seperti itulah. Naudzubillah summa naudzubillah, seperti itu. Nah, untuk menurut tafsir kemenaknya gini, sebab Al-Quran diturunkan Taurat dan, kalau ini menurut Jalalain, menurut tafsir kemenak ini sebelum Al-Quran diturunkan Taurat dan Injil, sebelum Al-Quran diturunkan ini ya, Taurat dan Injil menjadi petunjuk bagi manusia, dan kemudian diturunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, yaitu Al-Quran, kitab yang dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah. Pada akhir ayat ini Allah mengancam dengan adab yang pedih terhadap orang-orang yang tetap ingkar dan tidak mau tahu dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasul. Nah, orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk membedakan antara kepercayaan yang benar dengan yang salah, antara agama-agama yang diridhai Allah dengan yang tidak diridhoinya, maka semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah keputusan Allah, dan tidak ada yang dapat mengelakkan dan mempertahankan diri dari adab Allah. Akan membalas segala bentuk keingkaran dan pembangkangan terhadap hukum-hukumnya, serta mengajak pelaku-pelaku dengan adab yang setimpal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, disinilah jika Allah sudah memberikan manusia akal, jadi di dalam Al-Quran ini selalu disarankan untuk agar supaya menggunakan akal, karena akal inilah yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti itu. Manusia ini sudah diberi akal, diberi modal akal agar supaya tahu membedakan mana yang benar kemudian dengan yang salah. Nah, ketika sudah diberikan akal dan dia tidak digunakan, selalu membenarkan sesuatu yang salah, dan tanpa mempelajari Al-Quran. Misalkan ada umat selain Islam, misalkan Muslim, dia tuh mengaku kebenarannya tanpa mempelajari konsep-konsep Tuhan, ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, mereka nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kemudian menginjak ayat yang kelima ya. Ini ayat yang kelima. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Artinya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Nah, ini segala sesuatu yang ada di langit, sekecil apapun, sebesar apapun, sesamar apapun, tidak ada yang luput dari Allah, dari penglihatan Allah. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan gini, kalau pandangan kita sebagai manusia, nah ketika sesuatu itu kecil banget, ini tidak akan terlihat, tetapi bagi Allah, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu ini, maka Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, mari kita lihat tafsirnya, tafsir Jalalain. Nah, ini ayat 5 ini menurut tafsir Jalalain dikatakan sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di antara barang wujud ini,
baik di bumi maupun di langit, karena ilmunya terhadap apa yang terdapat di seluruh alam, baik merupakan keseluruhan maupun yang sebagian-sebagian, dan ini diistimewakan menyebutkannya karena penginderaan dapat melampauinya. Artinya di sini apa? Segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Karena yang tersembunyi pun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak ada yang tersembunyi karena yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, mari menurut tafsir Kemenak begini. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menandingi ilmu Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Jadi Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat gitu loh. Jadi melihatnya Allah ini bukan dengan mata. Kalau mata manusia, kalau mata ini kan mempunyai keterbatasan gitu loh. Jadi Allah ini adalah melihat, Maha melihat itu dengan sifat basarnya, seperti itulah. Sehingga penglihatan Allah ini tak terbatas gitu loh. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di alam semesta, segala sesuatu yang ada di bumi, di langit, ini segalanya adalah ciptaan Allah. Jadi tak satu pun lepas dari pandangan Allah. Karena yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Seperti itu. Yuk kita beralih lagi ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Seperti itu. Artinya dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain daripada Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, di sini jadi manusia ini ya, awalnya manusia ini adalah Allah menciptakan manusia pertama kali adalah Adam. Kemudian dari Adam ini kemudian berproses sehingga terjadi proses sampai sekarang ini. Dan kemudian yang menciptakan di rahim ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan manusia di rahim ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Jadi tidak bisa manusia ini membentuk, misalkan gini, manusia ini membentuk wajah anaknya sendiri. Anaknya pingin seperti ini, pingin seperti ini, pingin seperti itu. Tidak bisa. Karena Allah lah yang menciptakan manusia di dalam rahim seorang ibu. Seperti itu. Nah, begitu juga Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Itu kuasaan Allah. Kemudian manusia ini kemudian berproses, punya anak, berkembang biak, sehingga sampai kepada Nabi Isa. Kemudian Allah menciptakan manusia ini di dalam rahim. Jadi Allah menciptakan Nabi Isa itu di dalam rahim seorang ibu gitu loh. Jadi artinya di sini Nabi Isa alaihissalam ini persis seperti penciptaan Adam, cuman tempatnya berbeda. Kalau Adam dikatakan diciptakan oleh Allah di sebuah tempat, bukan di rahim ya, tapi di sebuah tempat misalkan gitu. Di sebuah tempat, ya bisa saja tempat itu adalah berbentuk seperti itu, tapi Adam diciptakan di sebuah tempat. Nah, kemudian Nabi Isa pun diciptakan oleh Allah di sebuah tempat, yaitu rahimnya ibunya. Nabi Isa ini diciptakan, kalau di dalam istilah Kristen, Nabi Isa ini disebut dengan Yesus. Dan Yesus ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibunya. Seperti itulah. Kemudian terbentuklah sebuah bayi yang kemudian lahir. Nah, disinilah kemudian orang-orang Kristen karena berkat kelahiran tidak punya ayah sehingga dia dikatakan sebagai Tuhan, seperti itu. Padahal Nabi Isa sendiri, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, seperti itu.
tidak pernah menyatakan Yesus ini atau Nabi Isa ini tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an ini sendiri itu nanti ya saya akan tunjukkan ayatnya. Di situ Allah mengkonfirmasi kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan manusia ini menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan?" Maka Nabi Isa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku," kata Nabi Isa. Artinya Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Seperti itulah. Itulah konsep. Terus ayat yang tafsirnya sekarang ya. Tafsir ayat yang ke-6 tadi ya. Di sini menurut tafsir Jalalainnya gini. "Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Apakah akan jadi laki-laki atau perempuan, berikut putih atau berkulit putih atau berkulit hitam dan sebagainya, tiada Tuhan melainkan Allah yang maha tangguh dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana dalam tindakan dan perbuatannya." Jadi yang membentuk manusia di dalam rahim ini adalah Allah. Jadi orang tua ini tidak bisa misalkan gini, ingin membuat anaknya itu wajahnya seperti ini, terus kemudian dijadikan kulitnya itu putih atau hitam, itu tidak bisa, karena yang menentukan, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Mau dijadikan orang itu putih, orang itu hitam dan seterusnya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan penciptaannya. Begitulah Allah menciptakan Yesus atau menciptakan Nabi Isa di dalam rahim. Seperti itulah. Jadi yang menciptakan manusia di dalam rahim ini adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Yuk lagi Kemenak. Jadi menurut tafsir dari Kemenak lengkapnya begini. Dengan kodratnya dijadikannya manusia bermacam-macam bentuk setelah melalui proses demi proses. Sejak dari sel mani yang menerobos ke dalam rahim, kemudian menjadi sesuatu yang melekat pada dinding rahim, dan dari sesuatu yang melekat itu menjadi segumpal daging yang melekat, akhirnya berbentuk manusia dan lahirlah ia ke dunia. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun 23 ayat 12-14, semuanya itu dijadikan Allah sesuai dengan sunnah atau hukum dan ilmunya. Seperti itulah. Ini proses penciptaan atau proses penciptaan manusia di dalam rahim, seperti itu ya. Terus kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Ini tadi sampai ayat saya berjanji membacakannya sampai ayat 9 ya, insyaallah ya. Ini ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, kepadanya, yakni Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Nah, intinya begini, di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat mutasyabihat dan ada ayat-ayat muhkamat yang jelas seperti itu. Nah, kemudian orang-orang ini yang condong pada kesesatan ini hanya mencari takwil-takwil di dalam Al-Quran. Artinya menakwilkan secara salah. Ini tanda-tanda orang yang sudah condong pada kesesatan.
Banyak ya kejadian seperti di channel-channel YouTube sekarang ya. Itu ada misalkan orang ngaku-ngaku murtadin kemudian menakwil-nakwilkan Al-Qur'an dengan sembarangan dengan tanpa ilmu gitu. Bahkan ada pengakuan-pengakuan saya ini murtad, anaknya ustadz, anak kiai. Setelah kita tes membaca Al-Qur'an ternyata dia tidak tahu membaca sama sekali. Bagaimana dia itu mengatakan pengajar di pondok pesantren, kesaksiannya itu heboh dan seterusnya gitu. Ternyata dia tidak bisa membaca Al-Qur'an gitu loh. Ini adalah penipuan-penipuan. Saya berharap jangan sampai percaya kepada orang-orang seperti ini karena ini adalah penipuan. Ini adalah trik ini adalah sebuah trik gitu loh. Ini adalah bentuk daripada ide-ide iblis karena tidak tahu membaca Al-Qur'an, mau mengoreksi Al-Qur'an. Ini lucu seperti itu. Yuk mari kita lanjut lagi kepada tafsirnya. Nah, tafsir Jalalainnya gini, tafsir di dalam ayat yang ketujuh surat Al-Imran ini tafsir menurut tafsir Jalalain seperti ini. Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, jelas maksud dan tujuannya. Itulah dia pokok-pokok Al-Qur'an. Yakni yang menjadi pegangan dalam menetapkan, sedangkan yang lainnya mutasyabihat tidak dimengerti secara jelas maksudnya. Misalnya permulaan-permulaan surah semuanya disebut sebagai muhkam. Seperti dalam firman-Nya uhkimat ayatun, dengan arti tidak ada cacat atau celanya. Dan mutasyabihah pada firman-Nya kitab mutasyabiha, dengan makna bahwa sebagian menyamai lainnya dalam keindahan dan kebenaran. Adapun orang-orang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, menyeleweng dari kebenaran, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk membangkitkan fitnah di kalangan orang-orang bodoh dengan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang syubhat. Nah, jadi gini, seperti kesaksian orang-orang murtadin yang mengatakan Al-Qur'an gini, akhirnya menerima ini dan pindah agama, murtad. Ini sebenarnya orang bodoh sebenarnya. Mereka itu cuman menakwilkan secara terjemahan. Mereka tidak tahu tentang Al-Qur'an sebenarnya. Dia itu taunya tulisan bahasa Indonesia, kemudian sok-sok tahu. Nah, setelah saya juga pernah ya menyuruh seorang murtadin yang mengaku-ngaku murtadin ini, saya minta tolong dibacakan ayat suci di dalam Al-Qur'an. Ternyata dia tidak tahu membaca. Bagaimana saya mempercayai sesuatu orang yang tidak tahu, yang tidak bisa membaca kemudian ingin memaknai Al-Qur'an. Padahal kalau di dalam Al-Qur'an orang itu bisa menafsirkan kalau sudah menguasai beberapa ilmu. Jadi ilmu bahasanya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu balaghahnya dan seterusnya, ilmu bayannya dan seterusnya. Ini harus dikuasai semua agar supaya paham per huruf, per kalimat, per ayat di dalam Al-Qur'an, seperti itu. Nah, kalau nggak tahu apa-apa kemudian ingin menafsirkan Al-Qur'an secara terjemah, maka saya nyatakan murtadin itu adalah umat terjemahan yang mencoba-coba memfitnah Al-Qur'an, seperti itu. Jadi banyak ya sekarang ini, era sekarang ini banyak bermunculan ngaku-ngaku murtadin pakai peci dan seterusnya, ngaku-ngaku anaknya kiai, anaknya siapa gitu. Kemudian ternyata dia tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa ilmu nahwu, tidak bisa ilmu sorof, seperti itu. Ini sebenarnya adalah penipuan yang berkedok muslim murtadin. Jadi ingin menipu cuman dengan berkedok murtadin, seperti itu. Odong-odong namanya ini. Nah, lanjut lagi ya. Kemudian tadi dan kabur pengertiannya, dan demi untuk mencari cara takwilnya tafsirnya, padahal tidak ada yang tahu
takwil tafsirannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Dan orang-orang yang mendalami luas lagi kokoh ilmunya menjadi mubtada, sedangkan khabarnya berkata kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat bahwa ia dari Allah, sedangkan kami tidak tahu akan maksudnya. Semuanya itu baik yang muhkamat atau yang mutasyabihat itu semua dari sisi kami, dan tidak ada yang mengambil pelajaran dan tidak ada yang mengambil pelajaran ta yang pada asalnya terdapat pada zal di hingga berbunyi ya dzakkaru, kecuali orang-orang yang berakal. Artinya di sini ayat-ayat mutasyabihat ini memang mutasyabihat ini ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya. Ini bisa diketahui ini apa kecuali dengan hingga bunyi zakaru, kecuali orang-orang yang berakal. Untuk itulah kemudian Al-Qur'an ini ada yang menjelaskan secara dipahami, ada yang menjelaskan secara artinya secara global seperti itu, agar supaya manusia ini otak manusia ini berkembang. Ya, seperti itu, agar supaya otak manusia ini benar-benar mempunyai fungsi seperti itulah. Nah, kemudian dan tidak ada yang mengambil pelajaran, ada pula asalnya terdapat pada zal diganti pada zal itu hingga berbunyi ya zakkaru, kecuali orang-orang yang berakal yang mau berpikir. Mereka juga mengucapkan hal berikut bila melihat orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah ya. Jadi ayat di dalam Al-Qur'an itu ada istilah ayat mutasyabihat, juga ada istilah muhkamat. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang berakal seperti itu. Yang benar-benar mengetahui makna yang sebenarnya. Bukan mengarang-arang ayat Al-Qur'an seperti itulah. Inilah maksudnya. Seperti itu. Nah, sekarang ayat yang ke-8, hampir ayat terakhir ya. Ayat ke-8 ini berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Nah, di sini yuk kita ini yuk kita lihat ini tafsirnya ya, tafsir Jalalainnya berbunyi ini. Ayat yang ke-8 tadi menurut tafsir Jalalain ini, Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati kami, janganlah diselewengkan dari kebenaran dengan mencari-cari tafsirnya yang tidak layak bagi kami sebagaimana dialami oleh mereka. Setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, bimbing kami ke arah perkara yang benar, dan berilah kami dari sisimu rahmat, keteguhan hati, karena Engkaulah yang Maha memberi karunia. Nah, ini ayat ini membicarakan tentang doa orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan memohon kepada Allah agar supaya hidayah itu tidak dicabutnya kembali seperti kebiasaan orang-orang itu. Artinya orang itu suka merubah, artinya menukar hidayah itu dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Ini sebenarnya sangat merugi ya, karena di dunia ini paling tidak ya anggaplah 60 tahun lah hidup ini. 60 tahun ini ditukar dengan sesuatu yang abadi, yang kekal selama-lamanya, tidak akan kemana-mana lagi gitu.
Nah ini sangat-sangat rugi sekali ya menurut saya. 60 tahun ini 60 tahun ini adalah masa yang sebentar dibandingkan dengan sesuatu yang kekal nanti di akhirat seperti itu. Makanya jangan sampai menukar hidayah itu yang kita dapatkan sekarang ini dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Itulah. Yuk kita lihat tafsir lengkapnya dalam Kemenak ya. Nah, sikap orang yang ilmu pengetahuannya telah mendalam, mereka selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka tidak sanggup lagi memikirkan ayat-ayat Allah, mereka berdoa kepada Allah agar selalu dipelihara, dipimpin, diberi petunjuk, dan jangan sampai mereka tergelincir ke jalan yang sesat. Nah, setelah mereka mendapat petunjuk dan doa mereka dipahami bahwa yang mereka mohonkan itu bukanlah semata-mata keselamatan dan kebahagiaan duniawi, tapi juga mereka mohon kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Nah, seperti itulah menurut lengkap Kemenaknya ya. Artinya di sini setelah Allah memberi petunjuk, artinya setelah Allah mengislamkan kita, setelah Allah memberikan hidayah sehingga saya menjadi seorang Islam, jangan sampai ini permohonan, jangan sampai kita itu menukar hidayah itu yang sudah ada di dalam diri kita. Jangan sampai menukar iman kita itu hanya dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Jangan hanya karena mobil, jangan hanya karena uang dan seterusnya sehingga menukarkan hidayah. Artinya di sini kita rugi, kerugian kita di sini ya. Kita hidup di dunia, anggaplah kalau di sekarang ini umur 40 tahun, 20 tahun lagi kita akan meninggal gitu. Kalau tahu 20 tahun lagi, kalau begitu nerima langsung meninggal, apa yang akan dibawa oleh kita? Gitu loh, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa bekal di akhirat kita, padahal akhirat itu adalah tempat yang abadi. Seperti itulah, jangan sampai menukar hal-hal yang sifatnya duniawi dengan yang akhirat, seperti itulah. Inilah menurut yang saya pahami. Nah, sekarang menginjak ayat yang terakhir, karena janji saya akan sedikit memberikan informasi surat Ali Imran ini dari ayat 1 sampai 9 yang menceritakan tentang keesaan dan kekuasaan Allah, Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, seperti itu. Nah, sekarang ayat yang terakhir yang saya, bukan yang terakhir dari surat Ali Imran ya, tapi terakhir dari pemaparan saya yang sedikit ini, seperti ini. Di dalam surat Ali Imran, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-9 ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Coba perhatikan lagi ya. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti, jadi seluruh manusia ini akan dikumpulkan, akan diberi keterangan, akan dimintai keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah nanti ditentukannya Anda masuk neraka atau masuk surga. Dunia ini hanya tempat ujian kita. Jangan sampai imanmu, jangan sampai kesenangan dunia ini sampai melupakan kehidupan di akhirat nanti, karena akhirat inilah yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Di dunia ini hanya sementara, seperti itulah. Kalau Anda sekarang umur 40 tahun, maka insya Allah 20 tahun lagi sudah 60 tahun, Anda akan meninggalkan dunia ini. Itulah pintu masuk daripada alam akhirat dan seterusnya. Abadi di situ Anda. Apa yang akan Anda bawa nanti, seperti itulah ya. Mudah-mudahan
apa yang saya paparkan walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita lihat dulu tafsirnya sebelum menutup ya. Lihat dulu tafsir dari tafsir Jalalain begini. Di dalam tafsir Jalalain itu dikatakan seperti ini. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia, menghimpun mereka untuk suatu hari. Maksudnya pada suatu hari yang tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya, yakni hari kiamat. Maka Engkau balas amal perbuatan mereka sebagaimana telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, yakni janjinya tentang saat berbangkit. Di sini terdapat peralihan pembicaraan dan kemungkinan ia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dari doa seperti itu ialah untuk menyatakan bahwa pusat perhatian mereka ialah soal akhirat. Oleh sebab itulah mereka memohon agar tetap berada dalam hidayah atau petunjuk Allah hingga beroleh pahala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab, di antara isinya ialah ayat-ayat yang muhkamat," dan seterusnya. Lalu sabdanya, "Apabila kamu lihat orang-orang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mereka itulah yang disebutkan oleh Allah. Maka waspadalah terhadap mereka." Diriwayatkan pula oleh Tabrani dalam Al-Kabir melalui Abu Musa Al-Asy'ari bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang aku khawatirkan terhadap umatku kecuali 3 perkara, yang diantaranya ialah akan dimudahkan bagi mereka mempelajari Al-Quran, tetapi orang mukmin mencari-cari takwil yang mutasyabihat. Padahal tidak ada yang tahu akan takwilnya itu kecuali Allah, sedangkan orang-orang yang mendalami ilmunya mengatakan, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami, dan tidaklah yang beroleh peringatan kecuali orang-orang yang berakal." Itulah hadisnya. Artinya di sini ayat-ayat mutasyabihat ini adalah wallahu alam, Allah yang mengetahui takwilnya. Tetapi di sini orang-orang yang berakal di sini adalah menakwilkan sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Melalui dengan akal pikiran ini manusia mampu mengungkap sebuah tanda-tanda yang ada di muka bumi ini. Seperti itulah. Jadi itulah menurut tafsir Jalalainnya. Tapi menurut tafsir lengkap Kemenak begini, dalam doa orang-orang yang ilmu pengetahuannya telah mendalam itu tergambar pula keyakinan mereka, yaitu mereka meyakini kedatangan hari kiamat, dan setelah itu Allah mengumpulkan seluruh makhluknya untuk diperhitungkan segala amal perbuatannya yang telah mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Mereka yakin bahwa pada hari itu Allah membalas amal baik dengan pahala yang berlipat ganda dan membalas semua perbuatan dosa dengan adab yang setimpal. Kedatangan hari akhirat dan pengumpulan makhluk pada hari itu merupakan janji Allah kepada manusia, orang-orang yang berilmu pengetahuannya mendalam, yakni kebenaran bahwa Allah pasti menepati janjinya. Itulah sedikit gambaran tentang yang saya ketahui dari surat Ali Imran ayat 1 sampai 9. Ayat ini menjelaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran ini sebenarnya sudah membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, oleh Nabi Daud, dan seterusnya, seperti itulah. Jadi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu, seperti itulah. Namun bukanlah maksudnya yang ada sekarang, Bible yang sekarang bukan itu yang dipercaya umat Islam sebagai kitab suci, sebagai Injil, bukan. Karena apa? Karena yang Injil ini tidak terdapat perkataan manusia di dalamnya.
Ini di dalam Al-Qur'an tadi saya sudah menjelaskannya bahwa kitab-kitab Injil ini sudah dikatakan di dalam muqaddimah tadi ya. Itu tidak apa ya, di dalam saya sudah jelaskan tadi di penafsiran tadi ya. Itu Al-Qur'an ini membenarkan kitab-kitab Taurat bukan kitab yang sekarang yang ada, yang merupakan terjemahan itu bukan. Itu hanya bukanlah itu terdapat banyak perkataan manusia di situ, perkataan pengarangnya, perkataan orang lain itu artinya di situ kalau pendapat saya pribadi ini ya, pendapat saya pribadi di situ apa ya, orang menulis tentang Yesus kemudian dijadikan kitab suci seperti itu. Orang menulis tentang Nabi Isa kemudian diakui sebagai kitab suci. Itu gambaran saya seperti itulah. Karena yang dimaksud dipercaya kepada kitab-kitab sebelumnya, yang dimaksud di sini bukan percaya kepada Bible, tapi percaya kepada Injil yang asli yang ada di dalam hatinya Nabi Isa alaihissalam seperti itulah. Itulah mungkin sedikit sekelumit dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti saya akan bahas ayat-ayat selanjutnya tentang surat Ali Imran ini, karena surat Al-Baqarah di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan, saya sudah ini ya, ayat-ayat sebelumnya sudah sedikit memberikan gambaran seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, walaupun ada keterbatasan. Apabila ada kesalahan, saya mohon kepada orang yang mendengar video ini, tolong kesalahan itu ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan membenahi diri saya, pemahaman saya tentang apa yang saya ketahui. Ini keterbatasan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua dukung terus channel ini, karena channel ini adalah bergerak di bidang dakwah. Mudah-mudahan dukungan Anda, mudah-mudahan kita semua ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.